Selamat datang di Milenial Menggugat. Kalau misalkan Gibran hari ini bersama PDIP, nggak akan MK dituntut sampai 70 miliar, ya nggak? Nah, karena masalahnya sekarang Gibran ada bersama Pak Prabowo, mereka tuh mencari-cari kesalahannya Gibran. Mereka mencari-cari terus apa yang bisa melemahkan Gibran. Tapi nggak ketemu-ketemu tuh kelemahannya Gibran, ya kan? Malah yang keluar prestasi-prestasinya Gibran sebagai wali kota Solo. Lucu juga sih kalau misalkan dikatakan Gibran ini pengkhianat gitu ya. Mereka lupa dulu waktu Pak Jokowi 2014 itu Partai Golkar berkoalisi bersama Gerindra juga. Nah, di saat perjalanan tiba-tiba PDIP mengambil Yusuf Kalla, kadernya Golkar, untuk dijadikan cawapresnya Pak Jokowi. Apakah waktu itu Pak Erlangga mengatakan Pak Yusuf Kalla ini sebagai pengkhianat? Enggak tuh. Apakah dipecat? Enggak gitu loh. Ya itulah demokrasi gitu loh. Itulah demokrasi. Nah, kalau tiba-tiba sekarang Pak Jokowi lagi tidak mendukung Ganjar, tidak mendukung Pak Anies, atau juga Gibran tidak bersama Pak Ganjar, lalu dikatakan pengkhianat. Hello, apa kabar kalian semua gitu? Kalian paham nggak demokrasi? Meskipun Gibran itu ya sebagai anak presiden, beliau itu memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia, ya kan? Karena Gibran itu berhak untuk memilih dan dipilih. Dan ingat, Gibran itu pernah dipilih sebagai wali kota Solo bukan karena dia anak presiden, tapi dia dipilih oleh rakyat. Rakyat yang memilih dia loh, bukan karena dia anak presiden. Kalau anak presiden itu bonus lah buat dia ya. Kan dia juga nggak tahu akan terlahir dari rahim yang mana dan bapaknya siapa gitu loh. Tapi harus diingat adalah Gibran ini putra bangsa yang berhak memiliki hak memilih dan dipilih. Dia memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Tuh, itu yang harus diingat. Demokrasi itu guys, ya guys gitu. Tidak ada istilah pengkhianatan. Nanti kalau kamu bicara berkhianat, nanti kalau menyenggol yang satu lagi tersinggung, ya kan? Jadi kalau memang udah yakin Pak Ganjar itu akan menang, ya udah yakini aja. Dan kalau misalkan yakin Pak Anies juga udah banyak yang mendukung, ya udah gitu loh. Nggak usah lagi singgung-singgung. Sekarang MK itu bisa mungkin memutuskan bahwasanya ketua MK itu bisa dikenakan pasal pidana menyalahgunakan wewenang. Mungkin sanksi terberatnya adalah dipecat. Lalu apakah bisa merubah putusan MK? Ya nggak bisa, karena putusan MK itu sudah final dan mengikat, tidak bisa lagi dibantah atau dibatalkan atau digugurkan begitu ya, nggak bisa gitu loh. Ya udah, sekarang Pak Prabowo dengan Gibran, kalau Ganjar dengan Muhaimin sudah percaya diri, Pak Anies dengan Caimin sudah percaya diri, ya sudah berkompetisi saja. Nggak usah mengatakan yang A, I, U, E, O, bla 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 bla. Nggak usah. Percaya diri itu penting, ya. Jadi kalau misalkan melanggar konstitusi, menabrak demokrasi dan sebagainya, dinasti, hello, coba kalian pikir-pikir. Indonesia ini mana yang nggak dinasti? Semuanya dinasti, ya. Semuanya dinasti. Bapaknya dokter, ibunya dokter, anaknya dokter. Bapaknya pengusaha, ibunya pengusaha, anaknya pengusaha. Ya sekarang kalau bapaknya berpolitik, ya wajar dong kalau anaknya ikut berpolitik gitu loh. Wajar gitu loh. Jadi nggak usah deh ngomong-ngomong dinasti-dinasti, hello ya. Pokoknya pahami. Sekarang kalau memang pendukungnya Pak Ganjar, pendukungnya Pak Anies percaya diri, ya sudah gitu loh. Intinya kan percaya diri aja. Ngapain mesti pusing-pusing dengan wakilnya Pak Prabowo? Ngapain mesti pusing-pusing gitu loh, mikirin wakilnya Pak Prabowo? Pikirin aja apa yang jadi programnya Pak Anies, apa yang jadi programnya Pak Ganjar gitu. Yakinkan ke masyarakat gitu loh, bahwa programnya Pak Ganjar baik, programnya Pak Anies baik gitu kan. Nah, kalau bicaranya tentang program itu baru the best. Tapi kalau menghujat-hujat Gibran, menghujat-hujat Pak Prabowo, aduh udah basi, nggak akan kemakan masyarakat itu. Ya apalagi milenial dan Gen Z. Mereka lebih rasional, logikanya mereka bermain, kecerdasan mereka juga bermain gitu. Mereka nggak termakan berita-berita hoax dan mereka bisa cari tahu tuh gitu. Jadi udahlah gitu, nggak usah panik ya, nggak usah galau.
healing dulu, healing nih kayak gue nih, healing gitu ya, biar nggak mikirin orang, nggak mikirin urusan orang, nggak mikirin cawapresnya orang gitu loh. Pikirin aja cawapresnya sendiri, capresnya sendiri, programnya apa, ya gak gitu. Ayo healing dulu tuh, lihat pemandangan, ya nggak tuh kan, lihat sawah, lihat pegunungan gitu. Jadi jangan dibikin susah hidup itu ya, dinikmatin aja, disyukuri aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.